Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah pagi yang luar biasa ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Padang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa tangan kita, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu anugerah Tuhan yang berlimpah buat kita. Kalau saat ini Tuhan melayakkan kita, menguduskan kita, sehingga kita dibenarkan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya.
Mari bersama-sama mengucap syukur sebab Tuhan itu hebat, sebab Tuhan itu dahsyat. Segala sesuatu dalam dunia ini boleh terjadi, namun tidak bisa mengalahkan kehebatan Allah, kedahsyatan Allah. Dia yang melukiskan seluruh cakrawala, yang membuat segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah itu adalah Allah yang kita sembah pada saat ini. Mari bersama-sama katakan, betapa dahsyatnya Kau Tuhan, betapa hebatnya Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, dan hanya Kau saja Tuhan. Ya Tuhan, betapa dahsyat dan hebatnya Kau Yesus, Allah pencipta jagat raya dan segala isinya. Dan layaklah Kau dipuji Tuhan selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Dan hanya Kau saja Tuhan yang kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau kuatkan dan teguhkan kami untuk bisa tetap menyembah Allah Tuhan yang hidup. Dan hanya Dia saja, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Mari bersama-sama
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu berlimpah atas kami. Haleluya Tuhan, hosana bagi anak Daud, anak Allah yang disanjung tinggi, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang luar biasa ini Tuhan, kekuatan-Mu dan kesehatan-Mu mampukan kami Tuhan bertahan dalam hidup ini. Karena Engkaulah kekuatan kami dan Engkau pengharapan kami Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dan kami mau lebih dalam lagi meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan Allah yang hidup, yang selama-lamanya layak ditinggikan dan dipuji. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuat-kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap dan berdoa. Yang berkati Tuhan katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kekuatan Tuhan dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, segala kekuatan-Mu, asmurku dan gunung batu bersaharan keselamatan-Mu. Lah kekuatan dan asmurku, ya gunung batu. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersorak-sorai menyatakan kekuatan
Dia bangkit dan hidup. Kata bersama-sama lebih lagi. Selamanya, ayo lebih lagi katakan. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan bersama-sama. Dia bangkit. Lebih sungguh-sungguh lagi yang di rumah, yang ada di bis, yang ada di mobil, yang saat ini dengan sorak-sorai kemenanganmu, katakan dari dalam hatimu, dia bangkit. Dia bangkit.
Mari nyatakan dalam hidup ini, sebab Dia besar, perbuatannya ajaib, dan tiada Allah selain hanya Dia saja. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang ada seperti Kau Tuhan, dan hanya Kau saja Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Bersama-sama lebih lagi katakan, Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Namun Engkau rela turun ke bumi ini menjadi manusia, mati disalibkan menebus dosa kami. Dan Engkau mau bertata dalam setiap hati kami. Dan kami tidak pernah sendirian, tapi kami bersama dengan Engkau. Dan kami sungguh sadar Tuhan, kami bersama dengan Engkau.
baik di bumi ini maupun di surga nanti. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu menghabiskan waktu-waktu kami bersama Engkau. Karena itulah yang terindah buat setiap kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tengah-tengah kami. Atas setiap puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Dan berikan kami hamba-Mu yang sederhana ini roh hikmat dan pewahyuan. Setiap firman yang disampaikan adalah pewahyuan dari surga yang berikan kekuatan dan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk, saudara. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berharap kita semua mengalami apa yang saya sampaikan dalam minggu kemarin. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Karena hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan. Hidup ini tidak pernah lepas dari cobaan. Hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan. Hidup ini tidak pernah lepas daripada perjuangan, saudara. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali membaca di dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur pasal yang ke-20. Ya, saya meneruskan apa yang kita pelajari minggu kemarin. Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Judulnya doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah belajar 3 hal. Bagaimana kita mengalami sebuah kehidupan yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Yang pertama kita harus berdoa, ya Saudara. Berdoa adalah yang paling penting, hal yang paling dasar dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan memberikan kemenangan. Inilah pengalaman-pengalaman Daud bagaimana dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Yaitu yang pertama dia berdoa, Saudara. Ya. Kemarin kami juga saksikan bagaimana Jegel mengalami virus itu nyentuh dia, virusnya yang mati. Sementara banyak orang kena virus, orangnya menjadi mati. Gitu. Kita kemarin sudah belajar bagaimana Elia dipelihara Tuhan secara supranatural. Karena Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Walaupun Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Allah pelihara dia dengan cara ajaib. Dengan berkat-berkat secara supranatural. Dia dipelihara lewat burung-burung gagak. Dia dipelihara oleh janda miskin. Dia dipelihara Tuhan lewat malaikat-malaikat. Bukankah hal ini adalah hal yang luar biasa, saudara? Mengapa?
Karena Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dan saya percaya kalau kita semua yang seperti Elia, manusia biasa, ya, namun sungguh-sungguh berdoa, kita juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural di saat-saat yang sulit seperti ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengalami kemenangan yang gila-gemilang? Kita harus berani berkorban, Saudara. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu suka pengorbanan kita, gitu. Sebenarnya memang Tuhan itu punya segala-galanya, dia tidak butuh ada pengorbanan kita. Tapi Tuhan senang setiap orang yang mau berkorban, karena itu adalah hatinya, karena itu adalah wataknya Tuhan, yaitu suka berkorban. Ya. Seperti pagi hari ini kita nanti akan memperingati kematian Yesus dengan perjamuan kudus. Ya. Yesus telah berkorban segala-galanya buat kita. Gitu. Jadi ketika kita mau berkorban, hati Tuhan itu greget. Dan anak-anakku yang hidupnya seperti aku. Gitu. Janda Sarpat yang mengorbankan makanan yang terakhirnya, Tuhan lipat gandakan. Dikatakan minyak yang sedikit dalam buli-buli itu tidak habis. Sampai hujan nih, di saat itu diturunkan. Ya. Tepung yang sedikit itu juga tidak habis. Sampai terjadi pemulihan ekonomi pada waktu itu. Nah, saya percaya, saudara, ketika kita rela berkorban, Allah akan balaskan kita. Amin. Kita juga melihat bagaimana anak kecil yang mengorbankan bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan lipat gandakan. Dimakan 5.000 orang laki-laki. Mungkin bisa 15.000 orang yang makan. Padahalnya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ngasih sisa 12 keranjang. Saudara. Tuhan suka dengan pengorbanan akan umat-umatnya. Dan percayalah, ketika kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan yang berani berkorban, kita akan mengalami kemenangan yang gilang-gemilang. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga yang telah kita pelajari kemarin, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan yang gilang-gemilang. Dikatakan bersorak, saudara. Ya. Kayak mau bersorak. Lah, orang yang bersorak sore ini, tanda apa? Orang yang semangat. Tanda apa? Tanda orang yang beriman. Dan sorak sore ini juga tanda ketaatan. Ya. Tembok Yeriko yang begitu kuat dan tebal bisa dirontokkan dengan apa? Sorak-sorai. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di hari-hari yang sulit, ternyata perlu namanya sorak-sore. Ternyata perlu untuk hidup bersemangat. Amin. Ya, luar biasa, saudara. Kemudian pagi ini kita melihat ada 2 hal saja, saudara. Ya, bagaimana kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang mengalami kemenangan yang gilang-gemilang. Yang pertama, yang ke-7 dikatakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Nah, yang ketiga ini, bagaimana kita boleh mengalami sebuah kehidupan yang berkemenangan. Dan kemenangan itu kemenangan yang gilang-gemilang. Yaitu dengan sebuah kehidupan yang diurapi, saudara. Daud diurapi sejak masa remajanya, saudara. Dan sejak Daud diurapi oleh Samuel, memang Samuel mengurapi Daud dengan minyak, tapi Tuhan mengurapi Daud dengan rohnya. Dan mulai saat itu firman Tuhan menuliskan, roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan Daud. Sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Dikatakan kemanapun Daud pergi berperang, Daud selalu mengalami kemenangan. Mengapa? Karena urapan Roh Kudus dalam hidupnya. Itu. Jadi betapa pentingnya urapan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk kita mengalami sebuah kemenangan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan, perjuangan, pencobaan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu mengalami urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan,
Kita akan melihat dan kita akan belajar. Kira-kira orang yang seperti apa yang diurapi oleh Roh Kudus itu? Yang pertama, saudara, yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Tuhan akan mengurapi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22, tidak usah dibaca. Lah, Tuhan mengurapi Daud karena Tuhan berkenan kepada Daud. Gitu. Hatinya Daud dengan hatinya Tuhan itu saudara. Ada sebuah kecocokan. Tuhan senang, Tuhan berkenan. Mengapa, saudara? Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Daud mempunyai hati yang luar biasa, saudara. Hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Gitu. Daud sejak masa kecil sampai masa tuanya, dia menjadi raja pun, kalau nyanyi berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, semangat. Ketika dia dihina oleh istrinya yang namanya Mikal, dia berkata, buat Tuhan yang menjadikan aku raja, aku akan menyanyi bersorak-sorai. Aku akan melompat buat dia. Aku akan lakukan semuanya untuk dia. Tuhan yang memanggil Daud dari kandang domba. Dan Daud sangat bersyukur. Hati Daud meluap-luap untuk Tuhannya. Sehingga Daud itu menjadi orang yang gila-gilaan untuk Tuhan di dalam hal puji-pujian. Di dalam Mazmurnya dikatakan 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali sehari, saudara. Dan Tuhan itu senang sekali dengan Daud. Nah, Bapak itu Tuhan mengurapi Daud sejak masa remajanya. Untuk mempersiapkan Daud menjadi seorang raja yang besar di Israel. Untuk membuat Daud senantiasa mengalami kemenangan, yaitu urapan. Selama Tuhan mengurapi Saul, Saul juga mengalami kemenangan dengan kemenangan. Tapi ketika roh Tuhan itu mulai undur dari Saul karena ketidaktaatannya, Saul mengalami kekalahan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam pergumulan kita, kemenangan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita? Urapan Roh Kudus itu sangat penting. Amin. Dan Tuhan akan mengurapi orang-orang yang berkenan. Dan orang yang berkenan adalah orang yang bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Gitu. Orang yang memiliki hati yang luar biasa seperti hatinya Daud. Hatinya suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan bukan hanya itu, Daud itu orang yang luar biasa, saudara, menurut saya memang. Walaupun dia raja, dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Tapi kalau Tuhan tidak suruh dia melakukan sesuatu, dia tidak lakukan. Beberapa kali ada kesempatan untuk bisa membunuh Saul, yang mengejar-ngejar dia, saudara. Daud dikejar-kejar seperti ayam hutan, mau dibunuh. Tapi ketika ada kesempatan sebenarnya Daud untuk membunuh Saul, Daud tidak mau. Dia tidak mengusir orang yang diurapi. Dan ketika dia lari dari Absalom, saudara, dia dikutuki oleh Simei. Mestinya dia bisa membalas. Abisai berkata, biarlah aku tancapkan dia sekali saja. Daud berkata, jangan. Mungkin Tuhan yang menyuruh dia untuk mengutuki aku. Gitu. Luar biasa, saudara. Hati Tuhan terhadap Daud. Oh, Tuhan itu berkenan. Aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Itulah juga hati Yesus, saudara.
Yesus itu bisa melakukan apa saja. Dia bisa membalas. Tentara Romawi yang menangkap dia bisa membalas. Ketika dia ditanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus hanya berkata, akulah dia. Semua prajuritnya terbah. Saudara. Tapi Yesus rela ditangkap. Saudara. Dia seperti anak domba yang keluh. Dia tidak membalas. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Orang-orang seperti itu, Allah itu berkenan. Dan ketika Allah berkenan, Allah akan mengurapi dengan kuat kuasa. Itulah sebabnya Daud diurapi. Kemudian yang kedua, orang-orang seperti apa yang diurapi oleh Tuhan? Itu orang yang bersih hatinya, saudara. Orang yang bersih pikirannya, saudara. Karena ketika Tuhan mengurapi seseorang, ada sebuah tujuan, yaitu supaya Tuhan itu boleh memakai orang itu menjadi alatnya. Supaya orang itu menjadi bejananya, saudara. Lah, bejana yang paling penting buat Tuhan, itu bukan karena kehebatannya, tapi bejana yang suci, bejana yang bersih, itu yang Tuhan ingin, saudara. Ya, hidup kita ini seperti bejana, saudara. Nah, jadi satu hal yang penting adalah apa? Kebersihan. Ya. Kalau kita makan, walaupun yang kita makan itu ciami, saudara. Tapi kalau piringnya yang buat tempat makanan itu kotor, makanya pasti kita juga tidak selera untuk makan. Gitu. Jadi kekudusan, kesucian, kebersihan hati, pikiran, adalah hal yang penting buat Tuhan. Karena Roh Kudus itu kudus, jadi akan mengurapi orang yang kudus. Gitu. Kemudian bagaimana supaya urapan itu tetap dalam kehidupan kita? Kita harus belajar tetap taat. Saul diurapi Tuhan menjadi raja. Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan Saul. Tapi ketika Saul berkali-kali tidak taat, maka urapan itu hilang. Roh Tuhan undur daripada Saul. Kalau mungkin dalam perjanjian baru mungkin Roh Tuhan tidak meninggalkan, tapi Roh Tuhan berduka cita. Roh Tuhan bisa padam ketika seorang itu tidak taat berkali-kali. Saudara. Orang bisa tidak taat, orang bisa jatuh dalam dosa, bisa. Saudara. Tapi kita jatuh dan bangkit kembali, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau berkali-kali tidak taat, urapan itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, belajar taat di masa-masa yang sulit itu tidak gampang. Ya. Tidak gampang, saudara. Dan apalagi kalau masalah-masalah sulit secara ekonomi, untuk orang akan taat dalam hal perpuluhan, itu juga sangat tidak gampang, saudara. Itu sangat tidak gampang. Gitu. Tapi ketika kita juga belajar taat, Tuhan akan berikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan akan berikan keajaiban. Tuhan akan pelihara kita secara supranatural. Amin. Ya, kadang-kadang saya juga bisa tidak taat kalau berkatnya kecil. Saya tidak berikan perpuluhan karena kadang saya ambil lebih dari perpuluhan gitu. Tapi kalau berkatnya besar, saya ambil dulu. Gitu. Dan saya melihat dan saya mengalami, saudara. Saya bisa mendapatkan 3 kali lipat daripada PKK gereja. Karena pertama ketika gereja memberikan pada saya seberapapun, saya langsung ambil buat perpuluhan. Walaupun mungkin dicake itu tidak cukup. Tapi saya melihat keajaiban Tuhan. Gitu. Tuhan berkati dan Tuhan berkati lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tidak gampang. Gitu. Tapi ketika kita belajar taat, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Ya,
Itu yang pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana kita mengalami kemenangan yang hilang gemilang. Kita harus menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, orang yang diurapi yang pertama adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang diurapi adalah orang yang suci, orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya. Karena roh Tuhan itu adalah roh yang suci. Dan dia akan senang tinggal dalam kehidupan orang-orang yang suci. Dan bagaimana kita bisa pertahankan urapan dalam kehidupan kita? Kita belajar taat. Itulah yang penting. Saul akhirnya mengalami kekalahan karena dia berkali-kali dia tidak taat. Daud pernah jatuh dalam dosa, dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkata, semua boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu dalam hidupku. Karena bagi Daud, roh Tuhan, urapan Tuhan itu yang paling penting. Gitu. Karena roh itulah yang memberikan kemenangan dalam hidupnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang berkemenangan. Ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam nama Tuhan. Ya. Apa yang bukan Tuhan yang bisa dimegahkan oleh banyak orang? Kereta, kuda, saudara. Lah, kuda dan kereta pada zaman dulu itu sebuah andalan untuk berperang, saudara. Kalau kudanya tangkas, kudanya kuat, keretanya banyak, seringkali mereka menang. Nah, tapi kalau orang yang mengandalkan kereta dan kuda, dia berkata, mereka jatuh. Mereka rebah. Dan berkata, kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Lah kalau zaman sekarang, banyakkan orang megahkan apa? Banyak orang megahkan, membanggakan kepandian, kekayaan, kekuasaan. Ya. Itu yang seringkali banyak orang andalkan, saudara. Tapi COVID-19 ini mengajar banyak orang untuk apa? Rendah hati. Saudara. Tidak membanggakan apa yang dia punya. Orang hebat bisa kena virus yang kecil, saudara. Bahkan bisa mati. Gitu. Dan sampai hari ini, saudara, hamba Tuhan besar pun belum ada yang ngadain KKR mengundang orang-orang yang kena virus corona sembuh. Padahal kita tahu banyak hamba Tuhan hebat di dunia ini yang dipakai Tuhan. Ada orang-orang mati dibangkitkan, orang buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa berkata-kata, lembu bisa berjalan. Tapi saudara, tanpa Tuhan, dengan hal yang kecil pun tidak bisa. Nah, ternyata Tuhan ingin lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, bahkan yang terjadi hari-hari ini, supaya orang hanya memegahkan Tuhan saja. Amin. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita bermegah, mengapa kita membanggakan Tuhan. Yang pertama, saudara, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab itu kita perlu banggakan Tuhan. Sebab itu kita perlu bermegahkan Tuhan Yesus. Paulus berkata apa? Yang sangat kubanggakan adalah Yesus yang mati disalibkan. Bagi banyakkan orang yang melakukan kebodohan salib itu. Tapi bagi Paulus satu kebanggaan. Bagi saya secara pribadi,
Yesus yang mati itu yang sangat menjadi kebanggaan dalam kehidupan saya. Karena dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dosa saya diampuni. Dosa saya yang besar diampuni. Saya dijamin kalau mati bisa masuk surga. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Inilah alasan bagaimana kita bermegah dalam Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Siapa yang seperti Yesus? Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mau menebus dosa manusia. Siapa manusia? Sudah. Malaikat aja ya jatuh langsung dibuang. Sudah. Tapi manusia jatuh, manusia menyakiti dia, ditebus. Sudah. Dia rela turun ke bumi demi manusia yang berdosa. Dia hebat. Bagi saya secara pribadi, dia hebat bukan karena melakukan mujizat-mujizat, orang mati bangkit, buta melihat, tuli mendengar, bisa berkata-kata. Tapi bagi saya pribadi, dia sangat hebat. Karena dia sudah enak dalam kerajaan surga. Dia rela turun ke bumi ini, mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Bagi saya secara pribadi tidak ada yang lebih hebat kecuali Yesus yang mati disalibkan. Itu yang sangat membanggakan dalam kehidupan saya. Kemudian yang kedua, alasan kedua mengapa kita bermegah dalam nama Tuhan. Karena dia bisa diandalkan dalam segala hal. Amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dia memang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingin semua orang hanya mengandalkan Dia. Hari-hari ini Saudara, hamba Tuhan yang mengandalkan kolektor jemaat, mengandalkan perpuluhan jemaat, bisa kecewa Saudara. Ya. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pelihara kita secara supranatural. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita perlu belajar mengandalkan Tuhan dan Dia memang bisa diandalkan, gitu. Secara manusia, saya memang tidak seperti yang lain. Jadi ada beberapa organisasi yang bagi berkat, bagi beras, bagi uang. Saya tidak dapat. Karena saya dianggap gereja besar, gereja kaya gitu. Ya saya bersyukur gitu. Dan saya belajar mengandalkan Tuhan saja. Gitu. Saya tidak mendapatkan dari organisasi apa gitu. Tapi saya mendapatkan dari Tuhan. Lah, mengapa mereka menganggap saya kaya? Karena memang setiap bulan itu kan di persekutuan bantuan itu kan dapat transport gitu. Tapi saya tidak pernah buka ada berapa langsung saya masukkan buat persembahan gitu. Jadi orang melihat, oh Pak Yeremia itu kaya gitu. Jadi ketika ada pembagian apa-apa saya tidak dapat gitu. Nah, tapi saya belajar apa? Mengandalkan Tuhan, Saudara. Pada saat yang lalu sesuatu yang tidak mungkin sama manusia. Ada jemaat yang lama sekali tidak bergabung, tiba-tiba kirim bukti transferan ke saya, gitu. Loh, ini untuk siapa? Untuk Pak Yer, gitu. Lah, sudah, notio kan lumayan, sudah. Lah, yang lain ada dapat bagian dari organisasi yang 300.000, yang dapat 500.000, saya tidak dapat, ya tidak masalah, gitu. Tapi saya mengandalkan Tuhan, tapi tidak dapat. Pada saat yang lalu juga ada
jemaat dari gereja lain datang, tiba-tiba bilang sama saya, Pak, saya minta maaf ya, tapi saya digerakkan untuk memberikan beras ke Bapak dan mie gitu. Jangan tersinggung gitu, karena begitu, wah Pak Yeriman itu orang kaya tapi nanti kasih beras sama mie takutnya tersinggung gitu. Oh enggak, saya enggak tersinggung, saya bersyukur untuk setiap berkat gitu. Kasih 2 sak sama mie 1 dus gitu. Hanya saya gitu. Lah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun. Amin. Tapi nak mengandalkan manusia bisa kecewa. Gitu. Mengandalkan keluarga pun bisa kecewa. Saudara. Mengandalkan anak bisa kecewa, mengandalkan orang tua bisa kecewa. Mengandalkan teman, sahabat bisa kecewa. Saudara. Karena itu manusia. Tapi firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan pakai yang tidak masuk akal, bisa, saudara. Gitu. Lah, ternyata mengandalkan Tuhan itu adalah satu jalan untuk kita mengalami sebuah kehidupan yang berkemenangan. Amin. Dan kita tidak akan gampang kecewa, saudara. Mengandalkan manusia bisa kecewa, tapi mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa. Ya. Jadi masa-masa yang sulit pun, ketika kita berada pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Ya, seperti Elia, sungguh-sungguh berdoa, pelihara secara ajaib. Di janda Sarpat dipelihara secara ajaib, seperti anak kecil yang berikan 5 roti itu dipelihara secara ajaib. Gitu. Dan saya terlalu percaya, firman Tuhan itu kebenaran, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan terjadi masa yang lalu, firman Tuhan juga bisa terjadi masa sekarang ini. Karena firman Tuhan itu kekal. Amin. Ya, itulah renungan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sementara kita masih ada di bumi ini, ya kita masih banyak pergumulan, tantangan, persoalan. Tapi kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, kalau kita mau belajar berkorban, ya tetap semangat, bersorak-sorai, kita menjadi orang yang hidupnya diurapi oleh Roh Kudus dan mengandalkan Tuhan terus-menerus. Percayalah kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan, ya, sambil menunggu jemputan dari surga. Ya, karena kayaknya memang sudah tidak lama, saudara. Tuhan akan jemput kita, gitu. Nah, selama kita masih di bumi ini, ya hendaklah kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita untuk mempersiapkan hati untuk jemputan Tuhan, gitu. Ya, hari-hari ini memang hari-hari yang terakhir, ya. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yang percaya semua Engkau tulis untuk kami, dan supaya kami sungguh-sungguh mengalami kemenangan yang gilang gemilang seperti apa yang Engkau janjikan. Yang percaya ketika kami mengalami kemenangan yang gemilang gemilang, Tuhan akan suka. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami akan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. So kami sungguh-sungguh menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan perjamuan kudus pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya minta Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga yang di gereja mempersiapkan untuk roti dan anggur yang sudah disiapkan.
Pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Bersyukurlah untuk tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Banggalah akan Dia. Hanya oleh Yesuslah kita diselamatkan. Oleh pengorbanannya lah kita diselamatkan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita mati dan binasa. Tapi lihat pengorbanannya, kita orang berdosa ini, dosa kita diampuni. Dan kita dijamin kalau kita mati masuk surga. Haleluya. Syaralana masyangkataka yaralama syikyalama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Percayakah saudara, bahwa roti di tangan kanan saudara adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kita semua. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan ke tangan kanan. Tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Dan rasakan betapa besar kasih Tuhan. Tanpa darah Yesus yang menyucikan kita, kita bisa menghabiskan kekalahan kita di neraka. Tapi karena darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus kita, nanti akan habiskan waktu kita dalam kekalahan itu dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayakah saudara, cawan di tangan kanan saudara adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus. Bapa, sungguh Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada pada firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu maka binasa dan celaka yang ada pada kami. Bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini Tuhan, kekuatan firman-Mu itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan hati kami, tetap berharap dalam hidup ini kepada firman Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk perjamuan kudus sebagai peringatan di mana Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah melayakkan kami dan membenarkan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ajar kami menghargai Tuhan tubuh dan darah-Mu. Bapak, Engkau rela Tuhan untuk dipecah-pecahkan tubuh-Mu dan darah-Mu dicurahkan demi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berkorban Tuhan, untuk memberi apa yang kami punyai buat kemuliaan dan kerajaan surga. Dan lebih dari itu ajar kami, kalau Engkau mengasihi kami, kami pun mengasihi sesama kami di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi buat pengorbanan-Mu, kasih-Mu dan pengabdian-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman ini dengan kekuatan penuh dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita perjamuan kudus, kita juga akan berikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, ya, jadi saudara yang ada di rumah, kalau saudara memang ada berkat Tuhan, berikan persembahan juga. Tapi kalau tidak ada, ya saudara bisa memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Gitu. Tapi kalau ada, korban-korban saudara itu menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, saudara bisa nanti kontak ke ketua permata masing-masing, ya. Nanti ketua permata akan bisa mengambil tempat saudara. Tapi kalau saudara yang minta untuk bisa ngambil gitu. Tapi kalau tidak ada juga hidup saudara juga lebih penting gitu. Tapi korban itu akan memberikan kita ini berkat dan kemenangan gitu. Nah, ketua permata bisa setor ke bendera atau bisa titip di pastori begitu. Ya, kita akan bawa korban persembahan kita ke hadirat Tuhan, kita akan angkat persembahan kita. Haleluya. Bapa di surga, inilah persembahan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ada yang bawa persembahan perpuluhan, ada yang bawa persembahan untuk pendidikan, untuk misi, untuk hamba Tuhan, untuk pembangunan, untuk sosial Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau tidak membutuhkan uang kami Tuhan. Engkau punya segala-galanya, dunia ini Engkau punya, surga Engkau yang punya juga Tuhan. Mas perak Engkau yang punya, tapi Engkau akan senang, Engkau akan menyukai setiap korban persembahan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan melipat gandakan setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya setiap anak-anak-Mu yang berkorban pada pagi hari ini, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang lapar, tidak ada yang haus. Saya diberkati Tuhan, baik secara alami, lewat setiap usaha pekerjaan mereka, ataupun secara supra alami, keajaiban Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka, kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, mungkin tugas bisa kita nyanyikan Gandul Gusti, ya itu yang saya senang saudara. Hari-hari ini kita nyanyi Gandul Gusti. Kita wangi Gandul Gusti.
Terima kasih. Pimpinan berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Sebelum kami pulang, kami berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa bila bertambahnya umur, mendapatkan berkat kebahagiaan, umur panjang dalam kehidupan mereka. Kesehatan, rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan. Dan makin hari makin melekat dengan Tuhan. Makin hari selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan mengakhiri pada pagi ini. Kami akan pulang dan sertai kami semua Tuhan. Sampai rumah dengan selamat. Juga jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang akan bekerja, mungkin pada pagi, siang, sampai sore. Tuhan akan memberkati mereka juga Tuhan. Dan semua dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit pagi hari ini semua sembuh. Bilur Yesus sudah menyembuhkan semua saya penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita menyelesaikan ibadah pagi hari ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya, dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatlah kau di kota, diberkatlah kau di desa, diberkatlah di mana kau berada, kemanapun kau pergi, kau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatlah hidupmu, kira kau dijauhkan dari segala sayap penyakit apapun juga, sebab bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kau. Diberkatlah rumah tanggamu, biarlah kau memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatlah lumbung-lumbungmu, diberkatlah bakulmu, diberkatlah hasil panenmu, diberkatlah ternakmu, diberkatlah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatlah pelayanan dan studimu, dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Itu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan membuat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Nama Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Behold the Father's heart. Mystery He lavishes on us, as deep cries out to deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun.
forsaken for the sake of all mankind. Salvation is in his blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for he is the risen one. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Come on. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within, my ever-present help, speaking truth when I can't find it. Light up this broken heart and light my way until my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, breathe in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, let your work in me be done. Oh, yeah. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul, my God, he who was and is to come, prepare the way until the work on earth is done. Watch as the clouds he rides, swing low, lift up the sound as he makes our praises thrown.